Untuk bacaan selanjutnya yaitu sambil menunggu ya bicara berhati sama-sama. Sekarang kita akan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ali Al-Huwaini MC. Kepadanya dengan hormat kami persilakan. Shallu ala Muhammad, shallu ala Muhammad, shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik kapal selam sambil makan nanas. Pelan-pelan. Naik kapal selam sambil makan nanas. Yang salam segerakan hutang-hutangnya lunas. Amin. Oke, mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Mari sama-sama ibu bapak Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wad-tughyan. Allahumma ja'al ahla hadhil qaryati minal muttaqin. Allahumma ja'al ahla hadhil qaryati minas salihin. Allahumma ja'al ahla hadhil qaryati minal musallin alladzina ya'budunaka wa la yusyrikuna bika syai'an birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil afadil sadatul ulama wal masyayikh wal asatidh al aizza wal ajillah hafizakumullah wa ra'akum. Jelas nggak kira-kira ini? Jelas. Yang mulia dan yang kami muliakan, para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, terkhusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muharramah Al-Ustadz Ad-Doktur Muhajir MA beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya bingung ini mau ngomong apa. Yang penting ngomong aja Pak ya. Ibu tahu ini bulan apa? Bulan Sya'ban. Bulan keberapa bulan Sya'ban? Ke-8. Bulan ke-8 daripada bulan Qamariyah. Mulia apa tidak Bu? Tanda mulianya apa? Tanda mulia meskipun tidak termasuk bulan haram, tetapi Sya'ban ini dimuliakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memperbanyak puasa sunnah di dalamnya. Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh. Maksud puasa di sini adalah puasa wajib. Illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak melakukan puasa sunnah kecuali pada bulan Sya'ban. Nggak tahu pada puasa apa enggak ya? Beliau paling banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Ada salah seorang sahabat beliau namanya Sayyiduna Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau kok begitu semangat berpuasa sunnah di bulan Sya'ban?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Kenapa saya semangat berpuasa di bulan Sya'ban? Bahkan paling banyak puasa saya lakukan di bulan ini. Karena bulan ini, karena beliau bulan yang paling banyak dilalaikan, dilupakan oleh manusia. Karena itu beliau mencontohkan kepada kita dengan memperbanyak puasa di bulan ini. Ini alasan pertama kenapa beliau berpuasa. Mudah-mudahan walaupun nggak 1 hari, 2 hari Bu ya puasa. Walaupun nggak 2 hari, seminggu minimal. Kebalik ya. Walaupun nggak seminggu minimal 20 hari minimal. Kemudian beliau melanjutkan, kenapa saya berpuasa sunnah di bulan ini? Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Karena pada bulan ini seluruh amal manusia itu dilaporkan, diangkat, diperlihatkan kepada Rabbul Alamin. Termasuk duduknya ibu di sini, semangatnya ibu qiyamul lail selama setahun itu diperlihatkan, dilaporkan kepada Rabbul Alamin. Nongkrongnya ibu di sana, senengnya ibu gosip, menggibah, masuk ke pekarangan orang, ngambil buah tanpa izin, itu semua dilaporkan pada bulan ini. Itu kenapa alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Karena semua amal manusia dilaporkan, diperlihatkan, diangkat kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku senang saat amalku dilaporkan, saat amal-amalku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa kepadanya. Ada salah seorang ulama hadis namanya Al-Imam As-Sindi. Beliau mengatakan amalan-amalan manusia ini ada yang dilaporkan mingguan, ada yang dilaporkan tahunan.
Kata beliau yang dilaporkan mingguan setiap hari Senin dan hari Kamis. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis. Kemudian yang dilaporkan tahunan itu pada bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan kita mengisi bulan ini dengan memperbanyak amal soleh, berupaya menjauhi amal salah. Nggak tahu ini saya sampai jam berapa ini. Pokoknya kalau udah oho-oho selesai ya. Sampai nunggu kiainya datang. Kenapa? Karena setan ini nggak suka dengan kebaikan. Itu dalam hadis inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam, katanya begitu. Setan itu mengalir di aliran darah manusia, mengalir ke pantat, baru duduk 2 menit di majelis berasa udah 2 jam. Mengalir ke tangan, ada makanan di depan, nggak konsentrasi dengerin ceramah, comot, masukin, jangan-jangan setan. Darah mengalir ke mata, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, jangan-jangan setan. Mengalir darah ke tenggorokan, khatib khutbah kelamaan, pura-pura batuk, oho, jangan-jangan setan. Jangan sampai kiai ustadz kalah sama supir Kopaja. Konon yang nanti masuk surga duluan itu supir Metro Mini sama supir Kopaja tuh. Kenapa kira-kira Bu? Karena mereka pinter membuat penumpang itu ingat Gusti Allah semua itu. Ibu pernah naik Kopaja? Pernah? Naik Metro Mini pernah? Serempet ke sana, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajar ke sana, astagfirullahaladzim. Ingat Gusti Allah semua itu. Serempet ke sana, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kasihan Ustaz Kiai Habib kalau ceramah bukannya jamaah ingat Gusti Allah, tapi bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua. Ibu bapak sekalian, sambil nunggu aja ini. Ada beberapa keistimewaan di bulan Sya'ban ini. Pertama, apa yang disebut dengan tahwilul kiblah. Apa Bu? Tahwil al-kiblah, pemindahan kiblat dari Baitullah al-Maqdis kepada Baitullah al-Haram. Jadi dulu umat Islam itu sembahyang menghadap Baitullah al-Maqdis kurang lebih 17 bulan. 17 bulan lebih 3 hari menghadap ke mana Bu? Yerusalem, Palestina, Baitullah al-Maqdis. Cuma Nabi Muhammad tuh diejek sama orang-orang Yahudi. Orang Islam ini memang junior katanya. Sampai kiblatnya saja sama dengan kita itu. Nah, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang berkenan dengan omongan ini. Selalu menengadahkan kepala ke langit, memohon agar kiblatnya dipindah tuh. Turun ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama, itu ya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu ayat turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid namanya Masjid Bani Salamah, nggak jauh 7 kilo dari Masjid Nabawi itu, yang sekarang dikenal dengan Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain, 2 kiblat. Nah, saat itu beliau sedang sholat zuhur, baru 2 rakaat turun ayat ini tuh, langsung mengalihkan kiblatnya dari Baitullah al-Maqdis kepada Baitullah al-Haram. Itu di bulan apa turun ayat ini? Pemindahan kiblat ini di bulan Sya'ban. Nah, pada saat itu sah kiblatnya orang Islam adalah Baitullah al-Haram. Sampai sekarang alhamdulillah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram.
Kedua, ini kenapa bulan mulia? Karena di bulan ini turun ayat perintah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ceramah Isra Mi'rajnya biar kiainya aja. Saya sabar aja Bu ya. Jadi kenapa ini bulan mulia? Karena pada bulan ini turun ayat, coba dibacain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya para ulama mengatakan bulan ini syahrus sholawat, bulannya sholawat. Dianjurkan bagi kita kaum muslimin memperbanyak sholawat di bulan ini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam saya nyuruh sallu ala Muhammad, jawabannya bagaimana Bu? Jangan nyuruh-nyuruhan, sallu alaihi itu nyuruh-nyuruhan namanya. Kalau saya mengatakan sallu ala Muhammad, jawabannya kalau nggak menggunakan fi'il amar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menggunakan fi'il madhi itu, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kadang ada yang keliru juga, wasallam apa wasallim belakangnya. Misalnya saya ngomong begini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim apa wasallam? Wasallam apa wasallim? Jadi kalau awalnya sholli menggunakan fi'il amar, kata perintah fi'il amar itu, maka yang bagus bukan wasallam tetapi wasallim, fi'il amar juga. Tapi kalau awalnya menggunakan fi'il madhi, kata kerja yang telah dilakukan, maka belakangnya wasallam, jadi atof tuh. Atau kalau menggunakan wabaraka, ya jangan wabarik, pakainya wabaraka wasallam. Bisa dipahami Ibu? Sallu ala Nabi Muhammad. Pelit banget ini, sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau kasih ijazah, nggak apa-apa nih ya. Ini ustadznya nggak datang. Ibu sehari berapa kali baca sholawat? Ini ada hadis, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang paling mulia, paling istimewa, paling agung pada hari kiamat
dan paling dekat kedudukannya dengan Nabi adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada beliau. Saya pernah nanya itu sama guru, Kiai, guru, Syekh, dianggap banyak bersolawat kepada Nabi itu sehari minimal berapa kali? Nah, guru saya mengatakan minimal 300 kali setiap hari. Ibu berapa kali? Minimal dalam sholat ya. Itu pelit banget itu. Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Saya mau kasih ijazah ini. Biar ibu nggak susah gitu. Mau? Kayaknya kelihatannya muka-muka susah semua gitu. Yang mengkhawatirkan itu sudah susah di dunia, utang banyak, pergaulan dengan masyarakat gak baik, ngaji gak mau, ke masjid gak mau, di akhirat digebugin malaikat. Itu yang paling kasihan. Kalau Ustadz Amar kan mobil 4, kontrakan di mana-mana. Istri berapa istri? 4 misalnya, 4. Hartanya melimpah di mana-mana. Masuk neraka digebugin malaikat masih mending lah kira-kira begitu. Sebenarnya nggak ada mendingnya masuk neraka. Ini udah susah di dunia, di akhirat digebugin malaikat, ya Allah. Maka kalau habis sholat, kalau bisa jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Allahumma antas salam dulu ibu, minta selamat, ya Allah selamatkan saya, keluarga saya, anak keturunan saya. Ya, saya mau kasih ijazah solawat, namanya solawat syajaratun nukud. Mungkin pernah saya kasih di sini, tapi nggak tahu ibu ngamalin apa enggak itu. Nama solawatnya syajaratun nukud. Syajarah artinya pohon, nukud duit. Nah kalau udah urusan duit, insya Allah senang semua ya. Syajarah artinya pohon, nukud duit. Ini saya dapat ijazah dari Habib Sagap namanya. Beliau punya pesantren di Parung, santrinya 30.000 lebih. Dan itu gratis semua. Beliau dapat ijazah ini dari Syekh Balqaid namanya, seorang wali besar dari Aljazair. Dulu mondoknya beliau di sana. Namanya guru ya, kadang bisa mengetahui keadaan murid mau lahir mau batin tuh kadang-kadang. Bi'ainil basirah. Cuma nggak dikatakan aja pada saat itu. Nah, ceritanya Habib Sagap ini mau boyong. Namanya guru kasihan sama murid kadang. Dilihat kok sepertinya bakal susah pulang ke Indonesia ini. Dipanggil sama Syekh Balqaid. Sagap sini. Ini saya punya amalan yang sudah saya amalkan dan saya rasakan manfaatnya. Kamu amalkan juga ya, biar seolah-olah di depan rumahmu ini ada pohon duit. Kiai, guru, saya ini mondok di sini bukan untuk mencari dunia, tapi ingin menjadi sufi, katanya begitu. Ingin tazkiyatun nafsi, ingin apa? Membersihkan diri. Udah amalin aja, biar nggak susah. Memang redaksinya bagaimana? Redaksinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Bisa bu? Mari sama-sama Allahumma. Udah datang kiai? Belum, santai aja berarti ini. Saya sampai pagi juga bisa ibu. Sampai pagi bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Hafal ibu? Dibaca 400 kali setelah sholat isya atau pada waktu isya, tidak keluar subuh. Mudah-mudahan kita tidak dianggap pelit oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, santai aja sambil nonton TV, pegang tasbih bisa. Sambil ngasuh anak bisa pegang tasbih. Apalagi ada tasbih apa sekarang, elektrik gitu ya. Tek. Sambil masak bisa, sambil masak. Megang codet bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. 400 kali paling 5 menit. Wallahi kata Habib Sagap, saya mengamalkan salawat itu 7 tahun. Itu sampai orang pelit sekalipun bolong sakunya pengen ngasih. Udah kebanyakan kata beliau. Sampai begitu. Ya Allah, kalau udah dikabulkan begitu. Bapak bisa lihat pondok saya 3. Di Parung paling besar, di Lombok 1, di Malang pesantren internasional. Jadi santrinya dari Malaysia, dari
Ya Allah, mudah-mudahan kita kecipratan berkah dengan mengamalkan salawat Syajaratun Nuqud ini. Ibu bilang qabiltu, Bu ya. Ajastukum qabiltu. Barakallahu fiik. Silahkan diamalkan setelah sholat isya atau pada waktu isya, tidak keluar subuh. Kalau terlewat bagaimana? Qadha. Jangan sampai hari-hari kita terlewat tanpa bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah. Gimana lagunya yang biasa itu? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Tullah salamullah. Vokalisnya mana vokalisnya? Yasin habibillah. Yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ini bulan dikatakan oleh para ulama sebagai syahrus sholawat, Bu ya. Bulannya sholawat. Dianjurkan bagi kita memperbanyak sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan selanjutnya di bulan ini turun perintah pertama kali puasa Ramadan tuh. Turun ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat turun di bulan Sya'ban. Puasa Ramadan disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Saat itu orang-orang Islam berpuasa dalam keadaan perang yang dikenal dengan perang Badar. Alhamdulillah perang Badar menang kita. Jadi ada 3 keistimewaan kurang lebih. Pertama, apa Bu tadi? Tahwilul kiblah, pemindahan kiblat. Kedua, pada bulan ini diperintahkannya kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah. Ketiga, turun perintah berpuasa bulan Ramadan. Saya baca buku, baca kitab. Judulnya Madza fi Sya'ban, karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kata beliau, mohon maaf, kita sebagai umat Islam di bulan Sya'ban ini minimal melakukan atau mewiridkan, berzikir dengan 3 zikir. Pertama, kita dianjurkan memperbanyak doa, kata beliau, di bulan ini. Utamanya besok ini malam nisfu Sya'ban, hari apa itu banyak? Hari Selasa malam Rebo. Ibu banyak-banyakin doa karena pada malam itu dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Baihaqi itu Allah memperhatikan seluruh makhluk. Seluruh makhluk diperhatikan. Dalam riwayat yang lain innallaha yanzilu. Allah turun, maksudnya apa? Menebar kasih sayang rahmat ke seluruh makhluk. Dan mengampuni seluruh makhluk tuh, kecuali 2 makhluk yang tidak akan diampuni. Pertama, musyrik,
orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, musyahin. Apa itu musyahin? Orang yang dalam hatinya penuh dengan iri dengki, penuh permusuhan terhadap sesama. Maka dianjurkan Bu ya, sebelum nisfu Sya'ban besok kita minta maaf ke sesama. Maafin saya ya. Mudah-mudahan di malam itu kita dapat maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah menebar rahmat, kasih sayang, mengampuni seluruh makhluk kecuali dua. Orang musyrik dengan musyahin. Karena itu dianjurkan pada malam itu memperbanyak doa, kata beliau. Kedua, dianjurkan memperbanyak zikir tauhid dengan redaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari sama-sama ibu bapak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Sayyid Muhammad, biar iman kita kokoh, biar tauhid kita kokoh, biar akidah kita kokoh di tengah gelombang kerusakan dunia ini. Jadi redaksinya kata beliau, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sambil jalan dari rumah ke masjid baca tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mau berangkat ke pasar baca. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mau tani, ada yang tani, baca. La ilaha illallah Muhammad. Mau ke mall, ada yang ke mall, shopping. Baca. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terakhir kata beliau, dianjurkan memperbanyak istighfar. Taubat minimal sehari 70 kali atau sampai 100 kali. Memperbanyak taubat. Apa taubat Bu? Taubat itu apa? Tobat itu apa? Tobat itu apa? Tobat itu artinya kembali. Taba yatubu taubah. Ada ya'udu audah. Kembali dari mana? Kembali dari syirik, menyekutukan Allah, kepada tauhid, mengesahkan Allah. Kembali dari takabur, merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih mulia, merasa lebih istimewa, kepada tawadu. Kembali dari bakhil, pelit, merepet jahe, kepada sakho, dermawan. Kembali yang tadinya tidak pernah baca Quran kepada baca Quran, nggak pernah senyum di jalan kalau ketemu orang, kembali menjadi ramah. Itu taubat itu. Kembali yang tadinya tidak pernah qiyamul lail, sekarang kita makmurkan qiyamul lail. Itu taubat. Kembali yang tadinya jahil, nggak mau belajar, ayo kita kembali sekarang semangat belajar. Dulu ada guru saya, Kiai Hamid Pasuruan, sanad saya sampai ke beliau. Itu kalau ada tamu, mohon maaf Bu ya, kalau ada tamu, ibu ngapalin juz amma ya, ibu ngapalin wadduha ya. Kok setua itu disuruh ngapalin Quran gitu? Kira-kira kenapa Bu? Nggak tahu, ibu masih semangat belajar nggak itu? Itu ada guru saya, Kiai Hamid Pasuruan. Kalau ada orang sowan ke beliau, ibu ngapalin wadduha ya, ibu ngapalin surat Al-Waqiah ya. Kira-kira kenapa Bu? Beliau pengen semua tamunya itu masuk surga itu. Karena orang yang sedang berada dalam proses belajar, sebagaimana sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, terus dia berproses dalam belajar, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Gampang sekarang Bu, kalau pengen masuk surga jangan berhenti belajar sudah. Insya Allah nggak berhenti belajar. Saya punya guru Kiai Ali Mustafa Yakub, Imam Besar Istiqlal. Beliau sampai mengatakan begini, laukan tujad marhalah ba'da dokturah la ata'allamu fiha. Kalau seandainya ada S4 setelah S3 saya kuliah lagi. Padahal usianya sudah 60 tahun lebih. Gelarnya sudah profesor, doktor, kiai haji. Alhamdulillah Ustaz Muhajir baru selesai ya. Mudah-mudahan jadi profesor beliau ini. Kan luar biasa ya. Itu usia 60 tahun, mohon maaf, masih semangat belajar. Seandainya ada S4 setelah S3 saya kuliah lagi. Kalau Bapak apa? S3 ya. Ya Allah, mudah-mudahan masuk surga semua.
Kita mah dengar surga kalau bisa masuk surga. Dengar neraka kalau bisa jangan masuk neraka. Saya mau cerita mungkin terakhir. Udah datang belum kiainya? Belum. Wah, ini malah saya yang ceramah. Ini terakhir. Ini ceritanya real, waqi'i, bahasa Arabnya waqi'i, bukan halusinasi. Ada seorang penggali kubur dari Damaskus, Syria, namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Siapa Pak? Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Kenapa disebut Al-Haffar? Karena kerjaannya menggali kuburan. Siapa di sini yang hobinya gali kuburan? Tiba suatu hari datang seorang jenazah dari satu pondok, satu pesantren. Ibunya bilang, Pak Abdurrahman, mohon galikan kuburan untuk anak saya. Siap Bu. Digalikanlah kuburan. Kemudian selesai, jenazah diantar. Setelah sampai kuburan, jenazah itu ingin diletakkan di liang lahat. Tiba-tiba kata beliau, terlihat di liang lahat itu raudhatun min riyadil jannah. Apa itu? Terlihat taman-taman surga. Dan seketika anak ini dibawa oleh malaikat itu, 2 malaikat. Seketika Abdurrahman Al-Haffar pingsan tuh. Bangun, selesai dikuburkan, ditanya sama teman-temannya, "Kenapa kau pingsan?" "Iya, ini ketika anak ini mau saya masukkan di liang lahat, terbuka di kuburan itu raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga." Kemudian anak ini dibawa oleh 2 malaikat. Kata teman-temannya, itu halusinasi aja, itu khayalan saja. Ya udah, selesai itu. 2 bulan kemudian si ibu anak yang meninggal ini datang lagi, "Pak Abdurrahman, mohon galikan lagi ya satu kuburan." "Buat siapa?" "Buat saudaranya yang baru meninggal 2 bulan yang lalu." Ya Allah, musibah besar. Oke, digalikan lagi kuburan. Selesai, jenazah ingin dimasukkan ke dalam liang lahat. Tiba-tiba begitupun, sama seperti yang di awal, ketika ingin dimasukkan terlihat raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Tapi kali ini nggak pingsan Bu. Kali ini nggak pingsan. Selesai dikuburkan, kemudian Abdurrahman Al-Haffar mengejar ibu 2 anak ini. Ditanyakan, "Mohon maaf, Ibu, mohon maaf. Saya melihat kemuliaan yang begitu istimewa ketika memasukkan 2 anak Ibu ke dalam liang lahat ini. Saya mau nanya, kira-kira kerjaan anak Ibu ini apa? Latar belakangnya apa?" "Oh, begini Pak. Anak saya yang pertama yang meninggal dunia itu, dia thalibu ilmin." Apa thalibu ilmin? Dia santri lagi mondok, ada musibah, dia terkena musibah, meninggal. Anaknya yang baru meninggal, saudaranya ini, itu kakaknya. Dia kerjaannya tukang kayu. Udah datang. Kerjaan dia tukang kayu. Hasil dari jualan kayunya itu diserahkan kepada anak yang sedang mondok ini. Marhaban. Sallu ala Nabi Muhammad. Habib Muhammad bin Salim Alatos.
Salim Al-Atos. Kebetulan kami juga ada nasab sampai Al-Atos, Habib Empang, Abdullah bin Muhsin Al-Atos. Jadi sama-sama Habib ini. Saya lanjutkan apa selesai nih? Ya Allah, ini saudara saya yang meninggal dunia. Apa anak saya meninggal dunia? Dia kerjaannya tukang kayu. Semua hasil kayunya diberikan kepada adiknya yang sedang mondok. Ya Allah, seketika Abdurrahman Al-Haffar melemparkan cangkulnya, kemudian datang ke sebuah masjid ingin belajar. Kenapa ingin belajar? Karena beliau melihat keistimewaan yang luar biasa. Ditanya sama gurunya, kok setua ini usia 50 tahun saat itu masih semangat belajar? Iya, saya melihat anak kecil di dalamnya ada raudhah min riyadil jannah. Ya udah ngapalin jurmiyah ya. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufid bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun dan ayo ngapalin alfiyah ya. Kalamu da lafdzul mufidun kastaqim qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairan. Ngapalin ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu dan seterusnya. Jadilah beliau ulama besar. Dan ada cucunya yang terkenal namanya Syekh Abdul Razzaq Al-Haffar. Mudah-mudahan kita pelajar, santri, siswa sampai mati. Nahnu tullabul ilmi ila yaumil qiyamah. Dan kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan ketaatan, husnul khatimah. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.